Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ika Milasari, NPM 222102021, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarisan anak dalam kandungan, anak zina, dan anak lian. Kewarisan anak dalam kandungan. Dalam membahas manusia dalam kedudukannya sebagai mukallaf atau subjek hukum, ilmu fikih mengklasifikasi seseorang itu sebagai dua kecakapan yang dalam terminologi fikihnya berupa ahliyah, ialah ahliyat al-ada atau kecakapan dalam berbuat, bertindak hukum, dan ahliyat al-wujud atau kecakapan dalam berhak. Kecakapan dalam berbuat atau bertindak hukum, ahliyah al-ada, ada dua, yaitu ahliyah al-ada kamilah, sempurna dalam kecakapan bertindak hukum, dan ahliyah al-adal nakisah, tidak sempurna dalam kecakapan bertindak hukum. Yang kedua, kewarisan anak zina. Anak hasil zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seseorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut waladu ghairu syar'i, dan orang laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut abu ghairu syar'i. Anak ghairu syar'i atau anak zina tadi tidak ada hubungannya dengan abu ghairu syar'i menurut hukum karena tidak ada hubungan waris mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris mewarisi. Yang ketiga ada kewarisan lian. Pembagian waris anak lian tergantung pada hukum waris Islam yang berlaku di mazhab atau negara tertentu. Namun, secara umum dalam pembagian kewarisan, anak lian akan memiliki hak waris yang sama dengan anak sah lainnya. Dalam keadaan di mana anak lian merupakan satu-satunya anak, biasanya ia berhak menerima setengah dari harta waris ayahnya. Namun, jika terdapat anak lain, bagian warisnya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Jadi, dapat disimpulkan di sini, kewarisan dalam hukum Islam, anak yang belum lahir memiliki hak waris terhadap harta pusaka jika lahir dalam keadaan hidup. Anak dalam kandungan memiliki hak atas warisan jika kelahirannya berhasil dan dalam kondisi hidup. Untuk anak hasil zina, hukum warisnya agak berbeda di beberapa mazhab hukum Islam. Mayoritas mazhab menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayahnya biologisnya, tetapi mereka masih memiliki hak atas nafkah dan pemeliharaan. Sementara itu, dalam kasus lian, ketika suami menuduh istrinya berzina, anak yang dilahirkan sebelum atau dalam masa iddah lian dianggap sebagai anak sah dari suami tersebut, meskipun kemungkinan biologisnya masih dipertanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.